Oke semuanya, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas mengenai inverse dari matriks. Perhatikan pada definisi yang pertama, jika A adalah matriks persegi dan jika sebuah matriks B dari ukuran yang sama dapat ditemukan sedemikian hingga AB sama dengan BA sama dengan I. I ini adalah matriks identitas. Maka A dikatakan invertible atau non-singular dan B itu dikatakan sebuah inverse dari A. Jika tidak ada matriks B yang ditemukan, maka A dikatakan sebagai matriks singular ya. Jadi intinya, kalau kita punya A itu adalah matriks persegi atau matriks kotak, kemudian ada matriks B ya. Ada matriks B yang punya ukuran yang sama dengan A, kemudian berlaku AB, artinya A dikali B sama dengan BA, B dikali A sama dengan I. Nah, I ini adalah matriks identitas. Kalau A berukuran 3 kali 3, B berukuran 3 kali 3, maka I itu juga pasti berukuran 3 kali 3. Ya. Jadi kalau I 3 kali 3 itu kita bisa menuliskannya sebagai matriks identitas. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3, yaitu 100, 010, 1. Kalau misalkan I-nya itu, ini kan I3 ya, artinya dia berukuran 3 kali 3. Kalau I-nya itu berukuran 2 kali 2, berarti 100, 1. Nah, jadi berlaku seperti ini. A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan matriks identitas. Maka A ini dikatakan sebagai invertible atau non-singular dan B itu disebut sebagai inverse dari matriks A tersebut. Kalau nggak ada matriks B yang ditemukan, ya ini ya, jika tidak ada matriks B yang ditemukan, maka A dikatakan sebagai matriks yang singular atau matriks yang tidak punya inverse. Oke, perhatikan di sini. Hubungan antara AB sama dengan BA sama dengan I itu tidak berubah dengan menukar A dan B. Jadi jika A adalah invertible dan B adalah inverse dari A, maka ini akan juga berlaku bahwa B adalah invertible dan A adalah inverse dari B. Oleh karena itu, ketika AB sama dengan BA sama dengan matriks identitas, dapat kita katakan bahwa A dan B itu inverse satu sama lain, ya, inverse dari satu sama lain. Jadi kalau A-nya itu adalah invertible, maka B-nya merupakan inverse dari A. Kalau B-nya yang invertible, maka A adalah inverse dari matriks B, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita punya contoh untuk matriks yang invertible. Misalkan kita punya matriks 2 kali 2. Yang pertama yaitu matriks A, 2 min 5 min 1, 3, dan B sama dengan 3, 5, 1, 2. Maka di sini kita kalikan A dengan B. Matriks A kita kalikan dengan matriks B. Ya, 2 dikali 3 itu sama dengan 6 ditambah min 5 dikali 1. Berarti min 5. Kemudian 2 tambah 5 itu 10. Ditambah min 5 dikali 2 yaitu min 10. Lalu untuk yang di sini min 1 kali 3 itu min 3 ditambah 3 kali 1. 3. Lalu selanjutnya min 1 kali 5. Min 5 ditambah 3 kali 2 itu 6. Maka sama dengan 6 ditambah min 5 itu 1. 10 tambah min 10, 0. Min 3 plus 3, 0. Min 5 plus 6 itu 1. Jadi hasilnya 1, 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas ya. Seperti yang dicontohkan pada soalnya, pada pembahasannya. Nah, kalau kita balik, B dikali A sekarang, matriks B-nya dulu, yaitu 3, 5, 1, 2, dikali dengan matriks A. 2, min 5, min 1, 3. Nah, ini kita kerjakan di sini.
Maka 3 kali 2 itu sama dengan 6 ditambah 5 dikali min 1, yaitu min 5. Kemudian 3 ditambah min 5, yaitu min 15 ditambah 5 dikali 3, yaitu ditambah 15. Kemudian 1 dikali dengan 2, itu 2, ditambah 2 dikali min 2, itu min 2. Berarti kan 2 ditambah min 2. Kemudian 1 kali min 5, itu min 5 ditambah 2 kali 3, yaitu 6. Hasilnya adalah ini 1, 0, 0, 1. Ini pun juga berupa matriks identitas ya. Jadi kita mendapatkan bahwa A dikali B sama dengan matriks identitas. Begitu juga B dikali A sama dengan matriks identitas. Artinya apa? Artinya adalah A dan B invertible. Dan dan masing-masing adalah inverse dari yang lainnya ya. Jadi kalau A-nya invertible, maka B adalah inverse-nya. Kalau B-nya invertible, maka A adalah inverse-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada teorema 145. Matriks A sama dengan ABCD adalah invertible jika dan hanya jika AB min BC-nya tidak sama dengan 0. AB min BC tidak sama dengan 0 atau biasa kita sebut sebagai determinan ya. Jadi AD min BC ini adalah determinan dari matriks A, yaitu tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang mana kasus dari inverse itu diberikan oleh rumus A inverse sama dengan 1 dibagi AD per BC dikali D min B min C A. Ini adalah matriks adjoint. Jadi AD min BC ini adalah determinan ya, determinan dari matriks A. Kemudian untuk D min B min C A ini adalah matriks adjoint atau adjoint matriks. Nah, gimana cara menentukannya? Untuk diagonal utama A dan B itu ditukar ya, ditukar. Yang A menjadi D, yang D tadi menjadi A sekarang. Kemudian untuk diagonal yang lain itu dikalikan dengan negatif 1. B dan C dikali dengan negatif 1. B-nya dikali negatif 1 menjadi min B, lalu C-nya dikali negatif 1 menjadi min C. Ya. Jadi ini rumus untuk mencari inverse dari matriks, yaitu 1 dibagi AD min BC dikali matriks adjointnya. Ini D dan A ditukar, lalu B dan C-nya dikali negatif 1. Rumus ini hanya berlaku untuk matriks 2 kali 2 ya. Hanya berlaku untuk matriks berukuran 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 tidak bisa menggunakan cara ini ya. 4 kali 4 apalagi. 5 kali 5 apalagi. Jadi hanya bisa digunakan untuk mencari inverse dari matriks 2 kali 2. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita punya contoh soal di sini. Hitunglah inverse dari matriks 2 kali 2. Pada masing-masing bagian, tentukan apakah matriksnya invertible. Jika demikian, maka ditemukan inverse-nya. Oke, di sini ada contoh bahwa matriks A-nya itu A itu sama dengan 6, 1, 5, dan 2. Nah, kita diminta mencari inverse-nya. Inverse berarti sama dengan 1 dibagi AD min BC. A-nya adalah 6, D-nya adalah 2. Berarti 6 dikali 2 dikurang B dikali C. B-nya adalah 1, C-nya adalah 5. 1 dikali 5. Nah, kalau kalian bingung, bisa dibikin kayak gini ya. A, B, C, D. Jadi yang A itu adalah 6, B itu 1, C itu 5, dan D adalah 2. Nah, kemudian kita kalikan dengan matriks adjoint. 6 dan 2-nya kita tukar, maka menjadi 2 dan 6. Lalu 1 dan 5-nya kita kalikan dengan negatif 1. Min 1, min 5. Nah, seperti itu. Maka akan kita dapatkan yang bawah ini 12 dikurang 5. Yaitu 1/7. Dikali 2, min 1, min 5, 6.
Nah, 1/7 ini harus kita kalikan dengan setiap elemen pada matriksnya. Berarti menjadi 1/7 dikali 2, 2/7, min 1 kali 1/7, min 1/7, min 5 kali 7, min 5/7, 6 kali 1/7, maka 6/7. Jadi inilah inverse untuk matriks A, ya, yaitu A inverse. Ya, A inverse. Dan sudah pasti ya bahwa nih kita meninggalkan itu untuk mengkonfirmasi bahwa A dikali A inverse itu pasti sama dengan A inverse A sama dengan I. Jadi kalau matriks A yang tadi pada soal yang ini kita kalikan dengan matriks A inverse yaitu yang ini. A dikali A inverse pasti hasilnya sama dengan matriks identitas yaitu 1001 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kapan sebuah matriks itu dikatakan tidak invertible atau tidak punya turunan? Matriks dikatakan tidak punya turunan ketika determinannya sama dengan 0. Kalau ada matriks yang punya determinan sama dengan 0, maka dia tidak punya inverse atau matriksnya tidak invertible. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita punya teorem yang berikutnya. Jika A dan B adalah matriks yang invertible dengan ukuran yang sama, maka A dikali B juga invertible dan berlaku sifat demikian. AB inverse sama dengan B inverse, kemudian A inverse ya. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, perkalian AB kemudian dikenakan dengan inverse, maka berlaku B-nya dulu, B inverse dulu, baru dikali dengan A inverse ya. Jangan A-nya dulu baru B-nya, tapi B-nya dulu, yaitu B inverse-nya dulu, lalu kita kalikan dengan A inverse. Contohnya di sini, contoh yang ke-9. Kita punya matriks A seperti ini, 1, 2, 1, 3. Lalu kita juga punya matriks B, 3, 2, 2, 2. Nah, gimana mencari nilai dari A, B inverse? Maka A dan B harus kita kalikan dulu. Ya, matriks A dan B kita kalikan dulu. Gimana cara mengalikannya? Ya, menggunakan aturan perkalian pada matriks. 1 kali 3, 3 ditambah 2 kali 2, yaitu 4. Kemudian 1 kali 2, yaitu 2, ditambah 2 kali 2, yaitu 4. Lalu 1 kali 3, yaitu 3 ditambah 3 kali 2, 6. Kemudian 1 kali 2, 2 ditambah 3 kali 2, yaitu 6. Maka menjadi 7, 6, 9, 8. Ini adalah hasil perkalian dari A, B. Kemudian kita inverskan. A, B ini kita inverskan, maka menggunakan rumus inverse yang tadi. 1 dibagi AD min BC. 7 kali 8, 56, dikurang 9 kali 6, 54. Lalu menggunakan matriks adjoint, 7, 8-nya kita tukar, 6 dan 9 dikalikan negatif 1. Nah, yang ini hasilnya adalah 1/2. 1/2 dikali setiap elemen pada matriksnya, maka menjadi 8 dibagi 2, 4, min 6 bagi 2, min 3, min 9 bagi 2, min 9/2, 7 bagi 2, ya 7/2. Ya. Hasilnya sama dengan yang di sini. AB inverse. Nah, kemudian kita akan menghitung apakah AB inverse ini apakah AB inverse ini beneran sama nggak sih dengan B inverse A dikali A inverse? B inverse dikali A inverse untuk membuktikan bahwa teorema yang di atas itu bernilai benar. Jadi kita ngitung B inverse A inverse hasilnya pasti harusnya juga sama dengan AB inverse yang bagian ini. Coba kita hitung ya. Yaitu kita mencari dulu nilai dari B inverse-nya. Coba kita hitung nilai dari B inverse, yaitu matriks B yang ini, kita hitung inverse-nya, berarti 1 dibagi 3 kali 2, 6 dikurang 2 kali 2, 4.
Kemudian matriks adjoinnya ini 2, 3, min 2, min 2. Sama dengan berapa nih? Ini kan 1/2. Berarti ini 1, min 1, min 1, 3/2. Kemudian kita hitung untuk inverse matriks A-nya. Yaitu dari matriks A yang ini ya. 1 dibagi 3 kali 1, 3 dikurang 2 kali 1, 2 dikali matriks adjoinnya 3, 1, min 2, min 1. Nah, ini kan tetap nih ya, ini tidak berubah karena dia 1 dibagi 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 3 min 2 min 1, 1. Nah, kemudian kita kalikan. Kita kalikan B inverse yang ini dengan A inverse. B inverse dengan A inverse. Berarti 1 dikali dengan 3 itu 3 ditambah min 1 dikali min 1 yaitu 1. Lalu 1 dikali min 2 itu min 2 ditambah min 1 dikali 1 yaitu min 1. Kemudian 1 dikali 3 itu min 3 ditambah 3/2 dikali min 1 itu min 3/2. Kemudian min 1 dikali min 2 itu 2 ditambah 3/2 kali 1 ya 3/2. Hasilnya adalah 3 tambah 1 itu 4, min 2 min 1 itu min 3, min 3 dikurang 3/2 itu min 9/2, 2 tambah 3/2 itu 7/2. Ya, hasilnya sama ini dengan yang bagian ini. Jadi terbukti teoremanya ya bahwa AB inverse itu sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita punya teorema yang berikutnya. Perhatikan, jika A itu invertible dan D dan N adalah integer yang non-negatif, artinya bilangan bulat yang tidak negatif. Bilangan bulat yang tidak negatif artinya dia bisa berupa 0 atau bilangan bulat yang positif ya. Jadi bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka berlaku yang A inverse adalah invertible dan A inverse diinverskan lagi sama dengan A. Jadi ternyata inverse dari matriks A kalau kita inverskan lagi maka akan balik ke matriks yang semula yaitu matriks A. Yang nomor B, A pangkat N itu invertible, dan A pangkat N pangkat min 1 sama dengan A pangkat min N sama dengan A pangkat min 1 N-nya dikali pangkat N ya. Ini menggunakan sifat eksponen. Yang C, KA adalah invertible untuk sembarang bilangan skalar yang tidak 0 dan KA inverse sama dengan K inverse dikali A inverse ya. K inverse dikali dengan A inverse. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kita punya contoh-contohnya. Misalkan yang pertama, kita punya di sini matriks A dan matriks inverse-nya, A inverse. Kemudian kita ingin membuktikan bahwa A pangkat min 3 itu bisa kita hitung menggunakan A inverse yang dipangkatkan dengan 3. Ya, A inverse yang dipangkatkan dengan 3. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwa A inverse yang dipangkatkan dengan 3 itu nanti pasti akan sama dengan yang ini, yaitu A pangkat 3 lalu diinverskan. Ya, diinverskan. Yang A inverse pangkat 3 berarti A inverse yang di sini kita kalikan dengan A inverse, lalu kita kalikan lagi dengan A inverse sebanyak 3 kali ya. A inverse dikali A inverse dikali A inverse. Hasilnya adalah yang ini, yaitu 41 min 30 min 15 dan 11. Kalau yang A pangkat 3 inverse, berarti kalian hitung A dikali A dikali A, hasilnya berapa? Lalu kita inversekan ya. A pangkat 3 inverse. Hasil dari perhitungan ini kita inversekan. Ternyata hasilnya yang ini sama dengan hasil yang di atasnya ya. Jadi terbukti bahwa A pangkat min 1 atau A inverse pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 inverse. Ya, kurang lebih seperti itu.
Nah, ini kemudian kita ada yang namanya transpose atau pangkat T. Jika ukuran dari matriks sedemikian hingga menyatakan operasi dapat ditunjukkan ketika, ya. Yang pertama A transpose pangkat transpose sama dengan A, balik ke sifat awal, sama kayak inverse tadi. A inverse kemudian diinverskan lagi sama dengan A. Begitu juga untuk sifat yang ini, transpose. A pangkat T yaitu A transpose kemudian ditransposkan lagi sama dengan A. Lalu kalau A plus B transpose, maka sama dengan A transpose ditambah B transpose. A min B transpose sama dengan A transpose dikurang B transpose. Lalu ada K A transpose, maka K dikali A transpose. Lalu yang E ini sama dengan sifat yang inverse tadi ya. A dikali B transpose, maka menjadi B transpose dikali A transpose. Kemudian teorema 149, jika A adalah matriks invertible dan maka AT juga invertible dan berlaku sifat seperti ini. A pangkat T yaitu A transpose kemudian diinverskan maka sama dengan A inverse ditranspuskan ya. Sama seperti itu kurang lebih. Ya, jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.